Ya, kawan, kembali lagi dengan Radostan. Kawan, kali ini saya akan memberikan tutorial, yaitu bagaimana caranya ya kita menggunakan tombol simpan, tapi bisa mengarahkan beberapa text box kepada kolom yang sama, tapi pada baris di bawahnya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Coba saya ini kan dulu. Ini ketutup tombolnya zoom saya karena pakai zoom. Ini ambil ini. Nah, ini ya, begini. Nah, ini form user formnya. Di mana di sini ada resep. Ini saya berikan nama TX resep 1. Ini ada TX resep 2 sampai TX resep 4. Diagnosa juga gitu. Diagnosa, TX diagnosa 1 dan TX diagnosa 2. Ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mengakali pada tombol simpan supaya resep 2 ini tidak mengisi pada kolom di sebelahnya, tapi pada kolom yang sama di baris bawah dari resep 1. Resep 3 mengisi pada kolom resep, tapi di bawah resep 2. Demikian seterusnya. Demikian pula dengan yang diagnosa, teman-teman. Ya. Nah, ini gimana caranya? Ini yang akan saya ajarkan. Nah, sebelumnya teman-teman harus menentukan dulu bahwa kolom-kolom mana yang tadi memerlukan baris paling banyak, teman-teman. Ya. Tadi di user form resep kolom K, kolom resep, ini butuh sampai 4 text box, berarti dia butuh sampai 4 baris. Sementara diagnosa cuma butuh hanya dua baris maksimal ya. Nah, cuman jangan sampai nanti begini teman-teman, resepnya kosong, tapi diagnosanya ada isinya. Jangan sampai seperti itu ya. Jadi ini harus dipastikan bahwa kolom resep ini minimal terisi satu baris. Diagnosa, kalau di sini minimal terisi satu baris, maka diagnosa juga harus satu baris atau boleh kosong. Ya, jangan sampai nanti di sini satu baris tapi diagnosanya dua baris, sementara kita menentukan baris kosongnya itu dari kolom yang membutuhkan text box paling banyak. Tadi kan text box paling banyak resep ya. Ini membutuhkan maksimal 4. Karena ini paling banyak, maka kita tentukan kolom K ini sebagai kolom acuan dalam menentukan baris terakhir dan baris kosong yang terbaru. Kalau baris terakhir yang ada datanya berarti di sini, ya. Nah, ini. Kemudian baris baru atau baris kosong yang pertama ditemukan adalah yang ini di bawahnya, gitu ya. Jadi kalau diagnosa tadi belum pasti, maka teman-teman rubah aja diagnosa 1 di sini, kemudian kita insert kolom sebelahnya sebagai diagnosa 2 gitu ya. Sehingga diagnosa itu pasti membutuhkan satu baris, resep juga satu baris. Ya, kalau sama-sama satu baris, kolom K jadi acuan, maka nanti dia akan ngisi di baris ke sini. Kalau di bawahnya belum ada data, akan ngisi ke sini. Ya. Nah, itu. Nah, sekarang gimana caranya? Kita lihat skripnya sekarang, teman-teman. Ya, kita ambil skripnya. Pada skrip simpan. Di tutorial saya sebelumnya, ya di channel saya sudah ada tombol simpan yang diarahkan kepada dua sheet, teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa browsing, tulis saja tombol simpan dengan VBA. Nanti cari yang dari channel saya, Rados Chan. Ya, nah ini yang lainnya teman-teman abaikan ya. WS2, WS3 ini abaikan. Karena ini memang pesanan, program pesanan di mana dia minta langsung masuk kepada 3 sheet pada saat kita klik tombol simpan. Nah, seperti biasanya, kita bikin dulu ini, deklarasi dim baris eslong WSS worksheet. Apakah harus baris? Tidak, teman-teman. Ya, ini teman-teman bebas. Loh, kenapa kita menggunakan baris? Karena ini nanti dimaksudkan akan menunjuk pada baris, gitu ya, di tabel Excel-nya. Makanya supaya sinkron, kita pakai istilah baris untuk menentukan baris kosong yang pertama itu di mana. Ya. Tuh. Nah, kemudian WS ini biasanya saya menggunakan dari singkatan dari worksheet ya. Kalau teman-teman mau ganti kertas kerja KK boleh juga.
Kalau ini diganti KK, maka di set WS-nya juga set KK. Atau ini diganti nama sheet NS, maka di setnya juga NS. Kemudian WS ini atau apapun namanya itu merujuk ke sheet mana, gitu kan? Tadi dari tombol simpan diharapkan dia masuk ke sheet hasil periksa HSL main periksa di tabel Excel-nya. Makanya di sini kita tulis HSL eh, nama sheet-nya ini ya, HSL periksa. Itu teman-teman ya. Sekarang kita munculkan lagi gimana ini caranya? Kita munculkan ini karena komputer saya habis di satunya habis di ini. Nah, ini ya sudah muncul. Jadi gini ya, sampai sini ya. Kita sekarang tentukan baris. Jadi kalau teman-teman ini bukan baris, maka di sini juga harus menyesuaikan nantinya teman-teman ya. Katakan dim data eslong, maka di sini ditulis data gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita ingin mencari atau menentukan baris terakhir yang ada datanya. Tadi kita sudah menentukan di tabel Excel-nya ini ada kolom K atau kolom resep. Kita ingin mencari baris terakhir yang ada datanya. Lah itu skripnya gimana? Nah, skripnya ini teman-teman. Ini ya sampai dot row. Jadi kita mencari di kolom K baris terakhir yang ada datanya. Ini sampai di sini. Loh, kemudian untuk mencari baris kosong gimana? Kita turun satu baris plus satu gitu. Jadi tadi mencari baris terakhir di sini, kemudian baris kosong kita turun satu baris, makanya skripnya plus satu. Nah, sekarang ketemu definisi baris itu adalah menunjuk pada baris ini. Nih, baris 10 ya. Ini angkanya bisa angka apa aja ya. Yang penting sudah ketahuan bahwa setelah baris akhir yang ada datanya, maka ini adalah baris kosong pertama yang ditemukan. Gitu. Ya. Jadi, pada saat kita ingin mengisikan dari objek user form tadi, kita tinggal tentukan ws.range. Nah, sekarang mana dulu yang kita isi? Tanggal. Kita lihat tanggal ada di kolom D. Tujuan ada di kolom E. Ya, nomor ada di kolom F. Jadi itu seterusnya. Kita tinggal menyesuaikan bahwa pada BS itu adalah sheet ini hasil periksa. Pada kolom D, pada baris, tadi baris 10 ya, yang sudah di ini baris berapa? Baris 10 ya, baris kosong terbaru yang ditemukan. Baris diisikan dari objek TX tanggal. Nah, ini tergantung nanti nama objeknya apa, text box-nya, teman-teman. Ya. Kemudian yang E, kolom E masih pada sheet yang sama, pada baris yang sama, diisikan dari combo box. Apa, ya. Nah, ini dan seterusnya. Saya langsung ke sini, resep. Untuk resep satu masih sama, teman-teman. Tinggal tuliskan normal aja, seperti objek lainnya di atas ini. Tapi dia ada di kolom K. Nah, sekarang bagaimana kita mengarahkan resep 2 itu di bawah resep satu? Tadi kita sudah menentukan bahwa baris itu definisinya di baris 10. Berarti resep satu masuk di sini. Ini ya. Jadi kalau sudah ditekan ininya, tombol simpannya, maka data baru ini, katakan ini data ini teman-teman nggak ada ya, kosong lah. Jadi tetap cuma ada dua data ini. Maka data baru ini dia akan mengisi di sini, teman. Nah, akan mengisi di sini. Ini sekarang saya hapus. Ini supaya kelihatan perjalanannya aja ya, perjalanan programnya. Nah, kemudian tadi TX resep yang kedua itu kan mengisi di sini. Ya, baris berapa? 11. Padahal definisi baris tadi baris 10 berarti baris 11 adalah baris plus satu. Ini plus satu kita isikan untuk resep 2. Demikian pula untuk resep 3 berarti baris plus 2. Sampai resep 4 berarti baris plus 3. Kan berurutan ke bawah. Ya, kalau di sini adalah resep 2 baris plus satu,
maka resep 3 baris plus 2. Dia masuk ke sini. Nah, baris 10, resep 2, 11 berarti plus 1, resep 3 di 13 berarti baris plus 2. Resep 4 karena kosong ya dia tidak terisi. Demikian pula nanti dengan diagnosanya ada di kolom L, sama ini kolom L diagnosa. Diagnosa 1 sama seperti resep 1, sama seperti objek lainnya, masih baris. Tapi diagnosa 2 kita menulisnya baris plus 1, kolomnya adalah kolom L. Jangan lupa, menyesuaikan teman-teman. Ya. Demikian pula dengan objek lainnya. Gitu. Kalau ada yang berupa nominal, berikan ini CDBL di depannya. Supaya nanti masuknya dalam bentuk sesuai dengan nominal yang ada 100.000 atau 1 juta. Gitu. Ya. Nah ini tambahannya. Nah, berarti ini sudah masuk sekarang. Nah, gitu kan. Nah, sehingga pada saat ada data baru lagi, karena acuannya kolom K, maka data baru nanti akan masuk di sini. Baris berapa? 13. Nah, resep 2-nya akan masuk baris plus 1 di 14. Ini. Dan seterusnya. Ya. Jadi itu teman-teman, karena kalau kita tidak ngakali gini, maka nanti tabel teman-teman ini resepnya ini ada 4 kolom, makin melebar. Ya tabel kita resep 1, 2, 3, 4, kemudian diagnosa 1, diagnosa 2, atau mungkin ada kolom lainnya, ya gitu. Ya, nah ini diakali bagaimana supaya dia tetap ada pada 1 kolom, tapi isiannya bisa lebih dari 1 baris, gitu. Oke, itu aja teman-teman yang mau saya sharingkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Silakan dicoba.